Di awal turunnya Islam, banyak dari muslimin yang mendapatkan siksaan oleh kaum kafir Quraisy. Yang menjadi sasaran pertama adalah para budak. Mereka yang lemah secara status dan tidak mempunyai keluarga yang membela dari siksaan para pembesar Quraisy. Di saat itulah muncul sosok yang membebaskan mereka agar para budak itu tak lagi disiksa tuan-tuannya. Tidak ada rasa berat sedikit pun di hatinya ketika harta itu dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Abu Bakar As-Siddiq. Sifat dermawan inilah salah satu keutamaan dari banyak kemuliaan yang dimiliki Abu Bakar. Kemuliaan yang diabadikan langsung dengan lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma li ahadin indana yadun illa waqad kafa'nah khala Abu Bakar fa inna lahu yadan yukafi'uhu Allahu biha yaumal qiyamah. Tidak ada seorang pun di antara kita yang memiliki jasa kecuali sudah kami balas, kecuali Abu Bakar. Sesungguhnya jasa Abu Bakar nanti hanya Allah yang bisa membalasnya di hari kiamat. Bahkan Abu Bakar juga mengajak keluarganya dalam perjuangan menyebarkan Islam. Kedekatan Abu Bakar dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tak sebatas hanya sebagai sahabat. Abu Bakar juga menyambung tali keluarga dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan sumbangsi hartanya, Abu Bakar menunjukkan bahwa keutamaan infak itu terletak pada keikhlasan yang luar biasa. Bersama Umar, sosok mulia Abu Bakar inilah yang menjadi teladan utama para sahabat dalam mendidik keluarganya. Begitu mulia kepribadian Abu Bakar, bahkan khalifah setelahnya merasa kesulitan untuk mencapai level kemuliaan Abu Bakar. Sang pembenar Abu Bakar As-Siddiq, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala ini memang layak mendapatkan tempatnya di surga. Dengan amal yang dibalut keikhlasan, dengan perjuangan tak kenal rasa lelah, dia mengabadikan hidupnya untuk tegaknya panji-panji Islam. Rahimahullah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu.